poin kedua itu ada pendekatan. Pendekatan itu ada kerangka konseptual yang digunakan oleh seorang guru dalam merancang pembelajaran. Nomor 2 terakhir. Kami dari kelompok 4 ya. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ada teknik yang digunakan dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Nah di sini contohnya itu misalnya seperti metode ceramah, ya, metode demo. Di sini kami memberikan beberapa metode mengajar. Nah, metode ini adalah cara atau langkah yang digunakan oleh seorang guru menyampaikan materi belajar kepada murid. Nah, di sini banyak metode yang bisa digunakan. Ini video ya. Kakak, silakan gabung ke permainan Quizlet Live. Itu kakak, ini udah masuk 2 orang, Kak Devri sudah masuk sama Kak Rahmadi. Kodenya ini Kak Ian. Ini kode. Oke. Apa Kak? Nama buat nama panggilannya Kak Edi gitu kakak bikin. Bisa. Oh ya bisa. Kak Nopal sudah masuk, Kak sudah banyak masuk. Oke Kak. Ya itu udah masuk Kak. Kalau Yudi udah masuk, Kak cek nama kakak di situ. Sudah. Kak siapa Kak Edi? Udah di bawah Kak Edi. Dia paling bawah Kak Edi. Ya. Udah masuk. Nah, Quizlet Live. Oke, nanti kakak masuk di quiz live tersebut. Menggunakan permainan bola basket, yaitu melakukan melempar bola ke keranjang ataupun menembak bola ke keranjang ya. Nah, di sini yang pertama sekali adalah posisi awalnya adalah membuka kaki selebar bahu. Nah, kaki kanan agak ke depan sedikit. Nah, itu pertama yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua, persiapan lemparan. Nah, pada saat mulai melempar, nah lututnya harus gitu. Sedangkan yang kedua, metode mengajar, di mana peserta didik pertama kali belajar komponen atau bagian-bagian keterampilan secara terpisah sebelum menggabungkannya menjadi keseluruhan gerakan atau keterampilan. Kami ada 6 anggota. Yang pertama itu ada Kak Noval di sebelah kami ya. Kemudian ada Kak Chandra, ada Kak Edi, ada Kak Yudi, dan ada Kak Amir, dan ada Kak Ikia. Nah, ya. Baik. Pengambilan absen. Pengambilan absen ini sering kita praktikkan di setiap pembelajaran. Saya akan mempresentasikan sinyal berhenti. Maksud dari sinyal berhenti ini adalah dengan tanda tersebut peserta didik tahu bahwa sudah waktunya untuk berhenti dan segera memperhatikan. Kita sebagai guru bioka ya, selama ini itu sering mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, di mana kalau misalnya dalam kita kebetulan di poin saya ini adalah pengelompokan peserta didik. Mungkin di sini saya singkat. Saya akan menjelaskan yang nomor 6, distribusi dan pengumpulan perhatian. Mendistribusikan dan mengumpulkan peralatan dengan aman. Ya, yang kedua, dua barisan di sebelah sini satu. Ya, silakan. Oke, di belakangnya di sebelah sini satu. Oke, di sebelah satu. Baik, siap, kan? Oke, jangan kan? Jangan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa yang pertama yaitu mulai dari awal yaitu posisi kaki kita adalah buka selebar bahu, kemudian sedikit kaki kanan agak ke depan. Pertama, yang kedua itu adalah yang posisi awal. Yang kedua yaitu melakukan daripada posisi daripada lutut itu mengambil ancang-ancang. Yang ketiga baru kita melakukan yaitu tentang
Nah, satu kalau kita melempar pada penalti, kita tidak boleh dengan melompat. Nah, ini harus diteguk untuk mengambil tenaga untuk lemparan bola ke dalam ring. Nah, sini ini umpan bola. Nah, baik, ini mungkin bisa ke depan ya. Nah, ini karena kita mengambil formasinya itu adalah formasi berkelompok ya. Kami di sini mengambil formasi berkelompok. Kenapa kelompok kami mengambil formasi berkelompok? Nah, seperti ini Dewan Guru, ini saya sebagai pengajar berada di depan, tidak membelakangi peserta didik. Makanya kenapa saya bilang tadi untuk posisi lingkaran itu mungkin kurang cocok untuk kita, karena ada siswa yang di belakang kita itu kita membelakangi mereka, otomatis mereka itu kalau kita nggak melihat mereka itu melakukan apa yang mereka suka. Nah, kalau seperti ini motivasi untuk peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat mengatur fasilitas dan peralatan. Nah, di sini mungkin kita sebagai guru BPOK itu ya harus memastikan fasilitas dan peralatan olahraga itu dengan baik sebelum. Nah, kalau dalam keseluruhan ini, pertama kita mengajarkan itu langsung dalam permainannya, kita masukkan terus anak-anak dalam bermain bola. Nanti ketika ada teknik yang salah dalam peserta didik, di situlah kita mengajarkan. Nah, coba Nah, contohnya seperti bola basket, keterampilan tembakan set. Terus misalnya di sini ada juga cap away games, 2 lawan 2, 3 lawan 3. Itu bola kita. Iya, jelasin melempar bola ke sana. Ya, Bapak Ustaz. Ada Iya, Kak Yulanti, benar. Oke, benar. Kak Rayu. Oke, baik. Baik, tepuk tangan. Gerak. Dua langkah sampai kiri. Cap. Satu lagi kita minta pada Pak Ramadi untuk silakan.
dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan peserta didik. Nah, itu untuk guru. Kemudian untuk siswanya, apa manfaatnya? Yang pertama, siswa itu dapat mengembangkan keterampilan holistik, ya. Kemudian dapat meningkatkan motivasi belajar. Kemudian dapat membentuk karakter dan melakukan potensi dan menemukan potensi diri, ya. Nah, kemudian untuk pihak lain, di sini ada orang tua, ya. Nah, jadi untuk orang tua manfaatnya itu bisa terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, ya. Artinya mendukung program-program yang ada di sekolah sendiri. Kemudian yang kedua itu untuk komunitas, ya. Untuk komunitas, di sini mempererat hubungan antara sekolah dan komunitas. Nah, mungkin yang nomor 5 silakan kepada Pak Aminanda. Apa peran Bapak Ibu dalam pembelajaran PJOK melalui SEM? Baik, untuk jawaban nomor 5, yaitu guru tidak hanya sebagai pengajar materi, tapi juga sebagai fasilitator, pelatih, dan mentor bagi siswa. Baik, terima kasih kepada Kak Noval. Yang terakhir itu kepada Kak Amir Yanda, kami persilakan, ya. Baik, silakan. Apa soalnya? Pertanyaannya adalah apa peran murid dalam pembelajaran PJOK melalui SEM? Baik, peran murid dalam PJOK melalui SEM ini sebagai pemain aktif dan sebagai pengambil keputusan dan juga sebagai penilai dan sebagai pemimpin. Nah, itu saja. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Amin. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, silakan teman-teman mengoreksi dari kelompok kedua, ya. Nah, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kan ada holistik. Ya. Tadi mohon maaf nih, kita cuma menambahkan. Jadi holistik itu kan ada dua aspek saling berkesinambungan dia, holistik dan motorik. Itu kan nggak ada. Jadi kalau bisa tambah aja. Holistik kan lebih dari pengembangan dia. Ya, ke pengembangan kognitif dia juga. Kalau misalnya ada kesinambungan, tambahin aja nanti holistik dan motorik dia. Oke, itu aja. Oke. Siap. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, ya, yang telah memberikan masukan. Nanti di sini ditambah pengembangan motorik, ya. Jadi siswa yang berarti untuk siswa ya. Ya. Nanti Sebenarnya dan motorik. Sebenarnya udah dijawab di soal nomor 1. juga. SEM ini tidak hanya fokus pada keterampilan Ya, saja, juga aspek kognitif, efektif, sosial. Ya. Tapi kita lupanya di sini lupa menambahkan karena ini kan kita jelaskan, mas kita masih. Oke, baik, terima kasih Kak. Ya, saya ingatkan. Silakan. Ada yang ditanyakan lagi, Kak? Terima kasih Kak Devria yang sudah menambahkan dari manfaat siswa. Tidak usah. Silakan kasih feedback positif buat kelompok. Kasih feedback aja. Kasih feedback, ditulis di situ. Ya. Ya, kakak yang lain sembari nunggu perwakilan dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok 2 silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya kakak. Ini aja kita tuntaskan ini kan kelompok 1 kan? Ya. Kita tuntaskan sebagai peserta. Feedback kan? Feedback ya. Oke, silakan Kak. Silakan. Itu merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok remaja ya, ini merupakan hasil dari kerja kami, yaitu ada pertanyaan semantik sekali guna. Dan pertanyaan pertama itu saya sendiri,
Pembelajaran STEM itu memiliki beberapa alasan untuk pembelajaran PJOK. Yang pertama itu adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Di sini peserta didik akan aktif terlibat kalau kita menerapkan dalam pembelajaran STEM. Yang kedua, pengembangan keterampilan murid dalam pembelajaran dari pemikiran kreatif dan kritis. Jadi ya, peserta didik itu akan lebih berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi suatu masalah. Yang keempat, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Dalam pembelajaran STEM tentunya akan meningkatkan kesehatan fisik dan mental bagi peserta didik. Yang terakhir adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran STEM itulah pembelajaran menyenangkan terkadang, tapi kalau tidak menyenangkan itu bukan termasuk pembelajaran STEM. Mungkin itu aja pembelajaran. STEM adalah pandangan guru. Jadi pandangan guru tentang STEM. Jadi yang pertama mungkin bermanfaat untuk kreativitas anak-anak. Juga kita kembangkan melalui masuk tadi. Jadi ada penyesuaian pembelajaran. Jadi ke arah karakter ya, kalau menurut saya ya, pandangan saya ya, penyesuaian pembelajaran terkait keadaan peserta didik. Terus setelah ini lanjutan dari susunan dulu. Ini yang dimanfaatkan oleh diri. Kemudian kita masuk ke dalam perubahan desain untuk peserta didik. Jadi untuk perubahan peserta didik ini bisa mendapatkan kesadaran kesehatan, ya mungkin itu melalui pendidikan sendiri. Saya akan menjelaskan tentang manfaat STEM untuk guru, peserta didik dan pihak terkait dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada terus evaluasi yang lebih baik bersama murid, peserta didik, hubungan yang lebih baik dengan siswa. Terus ada stabilitas. Terus peserta didik mengembangkan keterampilan hidup, meningkatkan kemandirian, kesehatan dan kebugaran, sosialisasi dan kerjasama dengan peserta didik. Itu aja yang saya jelaskan. Terus dilanjutkan dengan dimanfaatkan juga ada untuk pihak-pihak lain. Itu dukungan terhadap pendidikan, kemudian ada keterlibatan komunitas, kemudian ada peningkatan kesadaran kesehatan. Kemudian ada dalam kehidupan sehari-hari ada 3 yang iya itu betul. Terus sebenarnya satu orang satu kita kan. Iya satu orang satu kita. Yang ada akan menjelaskan keyakinan orang guru melalui teks. Orang kedua melalui teks. Yang pertama aktif, kedua aktif dalam pembelajaran teks. Yang kedua eksploratif, eksplorator, mandiri. Selanjutnya kalkulator. Selanjutnya pengamat. Bukan kalkulator ya. Kalkulator. Kalkulator hidup ya. Aplikasi. Silakan siapa yang mau nutup? Siapa yang mungkin hanya ini penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada penambahan atau pertanyaan dari kelompok lain yang silakan. Kami tulis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari kelompok 2 yang ingin bertanya atau menambahkan dari hasil diskusi, saya persilakan kepada
Mungkin bagi kakak SM ini mungkin terngiang-ngiang ini sebenarnya apa sebenarnya. Nah, makanya di situ kakak dibuatkan membuat rangkuman atau mind map agar nantinya kakak juga paham apa itu SEM. Tentu kebanyakan saya dengar orang itu adalah membuat event gitu kan. Tapi lebih tepatnya itu SEM itu adalah alat di dalam pembelajaran kakak. Yang mana di SEM itu dalam pembelajaran anak-anak memang nantinya akan membuat semacam event pertandingan. Guna dan nantinya buat anak-anak itu adalah pengalaman yang didapatkan di sekolah tersebut itu bisa diterapkan di masyarakatnya. Kenapa seperti itu? Jadi kalau seandainya Bapak Ibu atau kakak-kakak mengajarkan cuma teknik dasar seperti ini, sementara dia tidak bisa melaksanakan pertandingan itu, sama aja dengan Bapak. Makanya diadakanlah pembelajaran SEM yang kita pelajari pada saat ini. Jadi pada intinya ini adalah sebuah alat aja untuk mendorong siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Halnya itu adalah mengenai nanti kayak bagaimana sistem pertandingan yang sebenarnya. Itu intinya dari SEM tersebut kakak. Terus selanjutnya kakak di SEM ini peserta didik kita tuntut di situ berperan aktif. Tidak boleh gurunya itu mengajarkan bagian ini tentukan. Biarkan mereka kreatif mencari apa yang mau mereka siapkan. Karena pengalaman itu memang dari mereka seperti itu. Mereka melakukan hal seperti memikirkan dan mencari, dan itu menjadi pengalaman hidup mereka, berbekas sama mereka. Terus selanjutnya kakak untuk sistem SEM nanti kita lakukan di lapangan itu cukup sederhana aja, tidak perlu kita nanti mungkin kakak juga mempersiapkan juga SEM ini mungkin dari mulai baliho untuk pengumuman SEM-nya nantinya kan. Terus kakak juga melakukan kegiatan apa yang kakak ambil nantinya. Itu kakak juga membuatnya nanti sama halnya nanti kita terapkan sama peserta didik kita kan. Pada intinya nanti di lapangan saya belajar SEM nanti kawan saya sendiri sering bilang SEM itu adalah membuat event pertandingan. Memang iya, tapi ini adalah sebagai alat di dalam pembelajaran di sekolah kita. Kali. Berarti ini untuk garis jauh kita gunakan apa? Nggak mungkin ada garis. Sekarang
ada ini semua banyak. Kita benar tuh ada tuh. Satu yang Ini saya kirim ke apa juga saya tak yang itu foto-foto itu. Itu ikan belok. Belum, dah belum. Okey. Kelas 1, kelas 4, kelas 3. Kelas 2 enggak ada. Kelas 2 ada udah, kelas 2 udah siap. Kelas 1. Jangan lagi, jangan banyak. Bang nanti lagi, bang pakai ikhtiar tuh. Itu normal. Memang buruk. Ya, Siap. Oh ini ya, baiknya. Udah siap Pak. Udah. Jalannya. Jalan mana jalannya bang? Di sana tuh sama Kak Depri tadi. Yang ini ya. Enggak, itu tak kan. Oh panjang itu. Kata sambutan nggak ada nanti pak? Ada. Ada. Terus sampai sini. Ini kalau kayak itu. Oh, berbagi kan juga. Berbagi do, video. Pak Chandra, kok ditajam segini tuh. Mau lagi ya bang. Wih, nanti nanti udah yang. Ayo, bola basket aku sih lomba. Iya, benar. Cek sampai aman tuh. Cek orangnya mana? Itu. Masa mau cek tulisan mana? Betul lah. Ada. Ada part 1. Itu nomor 2 juga harusnya pakai piala bergilir. Piala bergilir. Piala kecil kan? Piala lagi dengan mundur ya. Maksudnya? Misalnya gini, PKGPJ, desiminasi PKGPJ OK. PKGPJ OK, G20002 Cesarkan. Besok ada lagi kawan, kami berpisah. Sedih-sedih lah. Ada cerita nangis-nangis nanti nih. Ya. Oke. Bang, sampai lalu tu bang. Nah, depan sini pula.
Aman. Ya, nggak masalah, aman. Maksudnya dia langsung balik papan ke kami ya. Kami kasih di. Makan siang terakhirnya tuh gimana? Ya. Serius lah. Iya.